juga ditambah pembuluh darah ya. Nanti pembuluh darah kita juga bisa melihat pembuluh darah utama atau yang besar yang ada di sekitar jantung. Oke. Kemudian yang paling penting nanti karena teman-teman kan dari gizi ya, yaitu ada aspek gizi yang terkait dengan struktur yang ada di jantung. Itu juga akan coba kita pelajari bersama-sama. Oke. Sepakat ya? Oke. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, nanti di tengah-tengah begitu, mungkin akan saya kirimkan link Google Form, itu bisa dikerjakan oleh teman-teman semua, itu sebagai dasar untuk presensi kita pada siang hari ini. Gitu ya. Jadi saya ingatkan, silakan disimak terus, karena bisa jadi di tengah-tengah saya kirimkan untuk link Google Form-nya, supaya bisa diisi bersama-sama oleh teman-teman. Ya. Jadi kalau bisa menggunakan laptop atau device lain supaya lebih mudah dalam mengerjakan. Kita mulai. Ini kita lihat proyeksi core itu jantung, ya, bukan sebuah goyangan. Goyangan itu ngecor, bukan. Kalau ini adalah core. Disebut core atau kardiak, itu juga nama lain dari jantung, ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, proyeksinya adalah dia letaknya di sebelah kanan, tengah, tetapi agak ke kanan. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkepentingan, boleh di off-kan mic-nya, nanti mengganggu. Silahkan yang merasa mic-nya masih on bisa di off-kan. Ya. Terus bisa dilihat di sini ya, jadi proyeksi jantung itu letaknya di tengah-tengah tapi lebih ke sebelah kanan. Jadi ini adalah sisi dextra, di mana ini adalah sisi sinistra. Oke, bisa ya. Nah, terus teman-teman bisa melihat di sini, di mana sih proyeksi letaknya. Kemarin sudah belajar tulang-tulang kan. Nah, masih ingat tulang apa ini yang di tengah ini? Oke, Bapak Ibu masih dengan saya? Tulang apa ini? Bertiga itu sama-sama disebut sternum. Ada, itu adalah bagian yang ada di depan dari jantung kita. Jantung letaknya di belakang dari sternum dan juga berada di dalam dari kafum torak. Nah, kafum torak itu apa? Nah, kafum torak teman-teman bisa melihat di sini. Tadi ada sternum, betul ya? Terus di belakang nanti ada vertebra, tidak terlihat di sini. Baru ada yang menghubungkan. Nah, ke belakang ada apa itu? Tulang apa namanya? Bapak Ibu dengan saya? Tulang apa ini? Tulang apa? Tidak ada yang bersama dengan saya. Namanya tulang apa? Banyak C. Bukan Charlie. Costa. Costa atau tulang iga atau tulang rusuk. Ya. Di belakang tulang rusuk. Terus di manakah jantung itu berada? Kalau teman-teman lihat, ya, mungkin yang mic-nya masih on, bisa dimatikan. Ya, yang mic-nya masih on, silakan dimatikan dulu. Ya. Oke. Teman-teman bisa melihat ini ada ujungnya dari jantung ya. Ini namanya apex. Ya, siapa itu yang masih on? Silakan dimatikan mic-nya. Bisa dimatikan. Ya. Apex ini puncaknya di sini ya. Puncaknya kita lihat dia letaknya adalah di spasium intercosta yang ke-5. Itu letaknya di situ. Spasium intercosta artinya adalah rongga di antara costa. Ini ada costa, ini costa di antara rongganya. Sepertinya masih ada yang on ya mic-nya. Yuk bisa dimatikan ya. Ya, oke. Ya, ini ada apex B. Itu apex jantung. Sehingga teman-teman tahu bahwa jantung itu letaknya akan sebelah kanan. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita lihat lokasi. Kalau tadi berada di belakang sternum, nah lokasi yang ada pada jantung, teman-teman bisa melihat ini ada paru-paru ya, di kanan dan di kiri. Jantung itu letaknya di tengah-tengah.
Nah, di tengah-tengah ini adalah rongga yang kita sebut sebagai mediastinum. Jadi kalau ditanyakan letak jantung di mana? Di rongga namanya mediastinum. Mediastinum itu apa? Rongga yang letaknya di antara kedua pulmo. Ini ada pulmo sinistra dan pulmo dextra. Maka di dalamnya itu ada jantung. Oke. Terus ukurannya sebesar kepala orang dewasa, normal. Normalnya begitu. Tapi kalau lebih dari itu mungkin ada pembesaran. Pembesaran dari salah satu ruangan dari jantung atau pembesaran dari otot-otot jantung. Kemudian bentuknya konus. Ya, masih ada yang on mic-nya? Ya, silakan. Yang merasa mic-nya on bisa dimatikan. Oh, kalau mau bisa ngisi kuliah. Yang mic-nya masih on, silakan ngisi kuliah. Sudah? Oke, saya lanjutkan. Oke. Kemudian tadi ya bentuknya konus. Kalau teman-teman lihat tadi saya sudah sebutkan apex. Ada apex artinya adalah ujungnya puncak. Basis adalah dasarnya. Ada dasar, ada. Jadi akan dimatikan. Kalau enggak silakan isi kuliah sendiri. Dari tadi ya, ya, ini yang saya kasih warna merah ini adalah apexnya. Betul? Apex itu ujungnya. Basisnya di sebelah mana? Saya kasih warna biru. Basisnya ada di sebelah sini. Jadi di atas basis, di ujungnya adalah di sini. Itu letaknya ya. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Kita lihat ini ilustrasinya. Kalau kita perkirakan umpamakan jantung itu bentuknya seperti apa, kita buat segi seperti itu ya. Di mana ujungnya adalah apex ya, di sini ya. Kemudian basis itu adalah belakangnya ini. Kelihatan? Basisnya di situ, ujungnya apexnya di sini. Nah, kalau kita lihat di yang sebenarnya, maka ini adalah apexnya, kemudian basisnya ada di belakang sana. Itu permukaan di belakang itu adalah basisnya. Aman ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita mulai. Bismillah, satu-satu kita lihat. Saya kasih gambaran warna biru di sini ya. Apa yang pertama kali mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Di sini saya gambarkan ada suatu struktur di sebelah sini. Kelihatan? Kanan kiri ini. Kelihatan ya? Nah, kedua itu namanya adalah auricula. Auriculanya dari jantung ya. Nah, auricula itu ada yang sinistra karena letaknya di kiri, ada yang dextra karena di kanan. Kalau ini teman-teman melihat dari depan, maka ini adalah sisi sinistra, yang ini adalah sisi dextra. Sampai sini bisa ya. Tadi sama kalau kita lihat di ujungnya, apa tadi ujungnya namanya? Yuk, bisa? Ada yang menjawab apa namanya ujungnya tadi? Apex. 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 Ya, itu ujungnya. Aman ya. Terus di bagian basisnya ternyata keluar beberapa pembuluh darah yang banyak. Kita lihat pembuluh darah yang keluar dulu. Ini ada dua istilah. Ada pembuluh darah yang keluar dan ada pembuluh darah yang masuk ke jantung. Yang keluar disebut apa? Ada yang tahu? Yang keluar dari jantung, maka kita sebut sebagai arteri. Yang masuk ke jantung kita sebut pembuluh vena. Gitu ya. Dari jenisnya adalah arteri sama vena. Dari sini dipahami dulu. Kalau sudah, mari kita lihat. Yang besar ini kemudian melengkung, ya kan? Melengkung.
Kemudian ada tiga cabang di atas ini. Nah, ini adalah yang kita sebut aorta. Aman ya? Aorta. Nah, aorta itu punya beberapa bagian. Ada yang naik, maka disebut aorta ascending. Ascending aorta. Ini ada tulisannya. Kemudian melengkung dia. Melengkung disebut arcus aorta. Di sini. Kalau saya tuliskan arcus. Arcus aorta. Ya. Terus turun. Nanti ada yang turun ke bawah, keluarnya di sini. Nah, itu bisa disebut turun atau descending. Descending of the Sun, bukan ya, itu film Korea. Ini descending, turun dia. Atau nama lainnya aorta apa? Karena sudah turun masuk ke torak, namanya aorta thoracalis. Oke. Aorta thoracalis, itu yang turun. Ini naik ascending, arcus aorta, turun descending. Kalau sudah turun sampai bawah, ini namanya aorta thoracalis. Bisa ya? Itu yang ada. Saya hapus dulu biar perhatiannya pada bagian tengah. Saya hapus dulu semua. Dari sini semua, tadi yang sini sudah ketahuan, nah sekarang yang keluar di sini. Kelihatan enggak? Nah, ada yang keluar di sini, ada yang ke samping, ada yang ke sana. Nah, ini bagian yang di sini kita sebut sebagai trunkus. Trunkus pulmonalis. Oke, trunkus pulmonalis. Baru yang ke kanan dan ke kiri itu kita sebut sebagai arteri pulmonalis. Oke, sampai sini dulu bisa. Itu bangunan utamanya. Ada tadi aorta saya yang melengkung ini tadi, di mana pas di lengkungannya disebut arcus aorta, pas naiknya disebut ascending, pas turunnya disebut descending aorta. Sekarang saya tambah. Arcus aorta punya 3 cabang, betul ya? Saya kasih nomor 1, 2, Tes. 3. Nomor 1. Tes, ya tes, boleh. Ya, Nomor 1. itu penting abis. Oke, suaranya bisa dimatikan. Kalau mau ngisi kuliah silahkan gantikan saya. Mau? Oke, saya ulang lagi ya. Nomor satu itu yang sudah saya kasih tanda. Oke, 1, 2, 3. Nomor 1 itu namanya kus. Saya tulis trunkus. B yaitu brachio. C-nya adalah sepalika. Sepalika. Wah, ya trunkus brachio sepalika. Nanti cabang ini akan menuju ke brachium, artinya lengan, dan sepal, artinya kepala. Oke. Terus nomor 2, yang di tengah ini. Nah, ini akan naik ke kepala. Dia namanya, ini, apa itu? C, karotis. C lagi, komunis. S-nya adalah sinistra. Oke, bisa? Saya lanjut lagi. Nomor 3. Yang nomor 2 ini tadi ini ke daerah mana? Ke daerah sepal, ke kepala. Sedangkan yang di bawah, yang nomor 3, namanya SCS. Apa itu? Subclavia. Ya, subclavia, S-nya adalah sinistra. Subclavia sinistra ini yang akan menuju ke brachium. Bisa sampai sini? Jadi ada TBC, yaitu namanya truncus brachiocephalica. Nomor 2 ada carotis communis sinistra. Ada subclavia sinistra. Oke, bisa?
Saya hapus lagi. Tulisannya juga saya hapus. Kalau bagian dari aorta sudah, berarti kita arteri tadi sudah ketemu ya. Ada aorta, ada truncus pulmonalis, kemudian yang ke kanan kiri ada arteri pulmonalis. Sekarang kita ke sistem vena. Kalau ini tadi arteri, nah kita lihat venanya. Di sini ada vena yang besar. Saya kasih warna ungu. Ada yang dari atas ini besar, ya. Terus yang di bawah juga besar. Kemudian yang warna merah ini juga vena. Yang warna merah ini juga vena. Saya lihatkan yang atas dulu. Ini nomor 1, ini bawahnya nomor 2. Kemudian cabangnya yang masuk dari belakang ini itu nomor 3. Nomor 1 ada yang tahu apa? Apa? Ini namanya vena cava superior. Yang nomor 2, karena letaknya di bawah, maka vena cava inferior. Sama, vena cava tetapi inferior. Bisa? Nah, baru yang nomor 3, ini adalah vena pulmonalis. Kalau tadi ada arteri pulmonalis, ini namanya vena pulmonalis. Dia yang kembali ke jantung. Kalau arteri pulmonalis, dia yang keluar dari jantung menuju ke pulmo. Nah, kalau vena pulmonalis berarti dia dari pulmo kembali ke jantung. Sampai sini bisa, Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu, boleh? Maaf Pak, bagian venanya boleh diulang Pak? Oke, boleh. Venanya kita ulang. Ini masih ada gambarannya ya, nomor 1, 2, dan 3. Saya hapus dulu, biar lebih terlihat. Nomor 1, dia akan masuk dari atas, yang ini, yang warna biru ini. Yang bawah, naik juga, tapi dari bawah. Kemudian, vena lagi, jangan bingung. Kok yang di sini tadi, arteri itu warnanya merah, yang ini arteri juga, tapi kok warnanya biru. Tapi tetap arteri. Kenapa? Karena arteri pulmonalis dia membawa darah yang miskin oksigen, sehingga dikasih warna biru. Sedangkan vena yang warnanya merah ini, di sini ada, di sini juga ada, ini ada ini. Itu dia membawa darah yang kaya oksigen karena habis ada difusi dari pulmo, ya, dari paru-paru, oksigennya masuk kan, dibawa ke darah. Nah, kembalikan ke jantung, maka ini adalah venanya. Venanya justru warna merah. Ini nomor 3. Jadi yang ini atas nomor 1, yang bawah nomor 2. Nomor 2. Yang bawah disebut vena cava inferior. Yang dari samping ke belakang, nah ini namanya vena pulmonalis. Oke, bisa sampai sini? Oke, saya anggap berarti bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi bagian dari struktur yang ada di luar dari jantung. Selain kita ketemu apex, kemudian ada apa di sini? Yang ini apa? Saya kasih warna merah ya. Yang saya kasih warna merah ini apa? Namanya auricula. Oke, ya. Nanti mudah-mudahan perlahan apa? Kalau ini dari depan, ini dari belakang. Oh, yuk kita identifikasi. Kalau dari belakang tuh ada ini. Apa ini tadi? Arcus aorta. Sama, cuman karena ini adalah dari belakang, berarti kebalik. Yang nomor 1 di sini, ini 2, ini 3. Di mana nomor 1 tadi apa? TBC, Truncus Ya, brachio. sepalika.
TBC, trunkus brachiosaurus. Nomor 2 adalah CCS. carotis communis sinistra. Sinistra. 3 adalah Subclavica sinistra. Iya, ya, sinistra. subclavia sinistra. Ya, oke. Beres ya, itu sudah bisa. Ini dari belakang sama dari depan, jangan sampai salah. Nah, kalau di belakang ini, teman-teman bisa melihat ada ini. Ini apa kalau yang ini? Warnanya biru. Apa ini? Arteri pulmonaris. Arteri pulmo. Nah, sedangkan yang merah berarti di sini Vena pulmonaris. vena pulmonar. Nah, tapi jangan bingung, kok yang ini merah sama yang ini merah, kok beda? Yang satu arteri, kok yang satu vena. Tadi sudah saya sebutkan ya, kenapa alasannya. Oke? Nah, nanti kalau gambarannya beda lagi, ini adalah gambarannya dari beberapa literatur bisa beda-beda warnanya. Saya coba kasih gambaran di bawah untuk dari gambaran Sobota. Nah, kalau dari Sobota, kelihatan nggak? Merah semua, ya nggak? Maka kalau Sobota itu semua yang warnanya merah pasti arteri, semua yang warnanya biru pasti vena. Jadi teman-teman bisa melihat menggunakan sumber gambarnya apa. Kalau yang seperti ini adalah basisnya dari Sobota, berarti dia menggunakan merah pasti arteri, yang warnanya biru pasti vena. Nah, sekarang saya tanya, berarti ini Arcus aorta. Arcus aorta punya 3 cabang, betul? Cabang pertamanya berarti TBC, Pak. TBC. Cabang keduanya SSC. PCF. CCS. Carotis communis sinistra. Yang ketiga SCS. subclavia sinistra. Oke, bisa kan? Terus kalau yang ini, kalau saya gambarkan yang bawahnya, ini apa? Trunkus pulmonalis. Baru yang di sampingnya sini, ini arteri pulmonalis. Beres ya, sampai sini dulu. Paling enggak pembuluh yang besar tahu. Oh, satu lagi, ini mumpung kelihatan yang biru. Apa nih yang biru dari atas? Vena cava superior. Vena cava superior. Beres ya. Oke. Ya, arterinya tahu. Nah, sekarang saya balik lagi ke atas ya. Masih banyak kita. Tenang. Oke. Ini dari belakang tadi sudah ketemu. Dari belakang itu yang penting lagi adalah teman-teman mungkin sambil konfirmasi yang di atas ini adalah vena cava superior, yang di bawah vena cava inferior. Nah, kelihatan nih ada yang kecil di sini. Kelihatan nggak? Saya kasih warna merah deh. Nah, ini adalah namanya sinus koronari. Apa namanya? Sinus koronari. Nanti sinus koronari mempunyai banyak apa namanya suplai darah dari warna biru-biru ini, vena. Dari situ ada, dari bawah ada, dari sebelah sini ada. Nanti kita lihat. Nah, tapi itu punya namanya sinus koronari. Oke, beres ya. Sudah ketemu sinus koronari, vena cava inferior, vena cava superior, dan seterusnya. Yuk, sekarang kita lihat lapisan dindingnya. Kalau teman-teman lihat begini, gampang nih. Dari luar ke dalam, tinggal perikardium, epikardium, miokardium, dan endokardium. Itu ya. Tapi kalau ini kita terus kita perbesar, teman-teman bisa melihat yang paling tebal jelas ini. Apa ini? Lapisan apa?
Miokardium. Miokardium. Bagian dalamnya berarti lapisan Endokardium. endokardium. Nah, persis di depan dari ini, dari miokardium, ada apa? Epikardium. Ya, ada lapisan namanya epikardium di sini. Nah, nama epikardium sendiri, epi, itu sebenarnya adalah perikardium, tetapi bagian visceral, bagian dalam. Baru yang di luar ini itu perikardium, tetapi yang di luar maka disebut perikardium parietal. Nah, perikardium visceral itu nama lainnya apa tadi? Epikardium. Oke, bisa ya? Jadi bakalan ada nih yang epikardium ini bisa saja diganti namanya sama dengan atasnya atau perikardium. Tapi perikardium apa? Kalau di dalam berarti perikardium visceral, yang di luar parietal. Oke. Bingung nggak? Saya ulangi kalau bingung. Boleh Pak, diulangi Pak. Boleh. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini adalah lapisan dari jantung. Paling dalam tadi ketemu ya, paling dalam tuh yang sini. Nah, ini. Apa tadi? Endokardium. Terus lapisan yang tebal ini adalah miokardium. Nah, tinggal dua lapis di sini. Ada yang melekat pada miokardium, ada yang berada di luarnya. Nanti di tengah-tengah keduanya ada rongga ini, ya. Namanya pericardial cavity gitu. Dua rongga ini sebenarnya namanya sama, apa? Perikardium. Tapi dia punya dua. Yang satu adalah yang mana? Yang di dalam berarti visceral, yang di luar berarti parietal. Nah, perikardium visceral itu punya nama lain. Namanya ini tadi, apa? Epikardium. Bisa sampai sini? Jadi bisa saja kalau dari luar ke dalam, saya tanyakan, apa lapisan jantung? Pertama, perikardium, atau nama lainnya perikardium parietal. Habis itu yang kedua, epikardium, lebih masuk lagi. Tapi nama lainnya adalah perikardium visceral. Yang kedua, miokardium. Baru yang paling dalam, endokardium. Oke, bisa ya? Itu urutannya dari luar ke dalam. Beres. Lanjut lagi kita. Yuk. Nah, ini tadi lapisan parietal itu lapisan perikardium itu ada dua, parietal dan visceral. Di mana yang visceral kita sebut epikardium. Ini ada sebagai contohnya saja. Ini kalau teman-teman lihat, jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, kalau yang di dalam yang warnanya merah ini, nah, itu adalah visceralnya, sedangkan yang putih di luarnya ini itu adalah parietal. Lapisannya seperti itu. Nah, bismillah. Sekarang masuk ke bagian dalamnya. Set. Pusing nggak? Mudah-mudahan tidak pusing. Ya. Saya mau memulai dari nomor 1 ini apa tadi? Vena. Vena cava superior. Iya. Saya. Dia masuk ke ruangan di sini. Ruangan ini namanya adalah atrium. Dextra apa sinistra? Dextra. Ya. Ini adalah sisi sinistra, ini sisi dextra. Gitu ya. Jadi sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, ini adalah atrium dextra. Atrium dextra menerima darah dari mana ini tadi nomor 1? Vena cava superior. Dan nomor 2 yang bawah, yaitu Vena cava inferior. vena cava inferior. Ya.
Jadi menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Satu lagi dari yang tadi di belakang, ada yang tahu nggak? Di belakangnya jantung tadi ada ini. Apa ini tadi? Sinus. Sinus koronari. Sinus Nah, koronari. itu juga kembalinya ke mana? Kembalinya ke atrium dextra. Ini perjalanannya darah ya. Darah dari seluruh tubuh ditampungnya ke atrium dextra ini. Beres? Bisa ya. Terus dia akan masuk ke rongga di bawahnya ini. Rongga yang ada di bawahnya ini disebut ventricle dextra. Nah, antara atrium dengan ventricle dextra ada struktur ini. Kelihatan? Saya hilangkan dulu yang lain biar lebih fokus pada strukturnya. Strukturnya itu ada 3 struktur yang berbeda. Saya kasih warna ungu untuk yang warnanya putih ini. Ada 3, 1, 2, 3. Saya kasih warna merah pada serabut-serabutnya. Kemudian saya kasih warna biru itu pada tonjolan ini. Terus kita kasih nama satu per satu. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nomor 1 apa itu? Nomor 1 secara keseluruhan, ketiga-tiganya ini kita sebut katup atau valva. Valva apa? Karena punya 3 daun katup, daunnya ada 3, maka disebut trikuspid. Ya, kuspid itu daun, tri itu 3. Jadi daunnya ada 3. Valva berarti katup. Valva tricuspidalis. Aman sampai sini? Aman ya. Nomor 2. Nomor 2 yang merah-merah itu. Apa itu? Itu namanya korda. Sorry, salah tulisannya. Korda. Korda tendinea. Korda tendinea. Yang ketiga, itu adalah otot yang menyerupai apa ini? Tonjolan. Maka namanya musculus papillaris. Oke, bisa ya? Yuk, kita ulang satu lagi boleh? Nomor 1 namanya valva tricuspidalis. Dia sebagai katup yang menghubungkan atrium dextra dengan ventricle dextra. Ya, atriumnya di sini, ventrikelnya di sini. Beres? Tuh, bisa ya. Nah, sekarang yang sebelah sinistra juga sama, punya nama yang sama. Di sini ada atrium sinistra, yang di bawah ini yang besar, ventricle sinistra. Bagiannya juga hampir sama, tapi dia cuma punya 2 kuspit, 2 daun katup, maka disebut bikuspid atau nama lainnya mitral ya. Terus serabutnya ini yang turun namanya apa? Korda tendinea. Terus otot-otot yang menonjolnya ini namanya apa tadi? Apa namanya? Musculus papilar. Musculus papillaris. Oke, beres ya. Jadi nanti kalau ditanya yang menghubungkan atrium dextra dengan ventricle dextra adalah valva tricuspidalis. Sedangkan yang menghubungkan atrium sinistra dengan ventricle sinistra, atrium sinistra dengan ventricle sinistra, katupnya namanya bicuspidalis atau mitralis. Sampai sini bisa? Oke? Kalau oke saya lanjutkan lagi. Kalau sudah oke kita lanjut. Lanjut kita naik. Dari ventricle, kalau dipompa, dia akan naik ke atas sini. Nah, dari ventricle dextra naik ke sini.
warnanya. Ini tadi apa namanya di sini? Yang tahu? Nih, Dari pulmonaris. Riz. Trunkus pulmonalis. Baru yang ke kanan kiri baru arteri pulmonalis. Ya, ke sana sampai sini. Nah, ini juga ada katup di sini. Namanya katupnya bentuknya kalau saya gambarkan begini bentuknya. Kayak bulan sabit, ya kan? Maka disebut semilunar. Menyerupai lunar. Lunar itu bulan, ya. Semilunaris. Maka disebut valva semilunaris. Tapi karena itu lanjutannya adalah ke trunkus pulmonalis, berarti semilunaris pulmonalis. Sampai sini bisa? Saya hapus dulu. Nah, sedangkan yang dari ventricle sinistra yang naik ke sana, sama ini punya katup juga. Katupnya bentuknya kayak apa? Sama kayak bulan sabit. Maka disebut semilunaris juga. Ya, tapi karena semilunarisnya ini, kemana dia? Ini jalan ke sana, ke sana, ke sana, terus menuju ke aorta. Maka disebut semilunaris aorta. Bisa ya? Nah, itu perjalanannya. Itu ruang-ruangannya, katup-katupnya sudah. Sekarang saya jadikan satu. Saya ceritakan. Dari nomor satu ini, apa tadi? Vena cava superior masuk ke nomor dua. Nomor dua adalah atrium dextra. Atrium dextra menerima darah bukan cuma dari nomor satu, tapi dari nomor tiga juga, yaitu vena cava Inferior. Dari nomor 2, atrium dextra, dia masuk ke nomor 4. Ruangannya namanya ventricle Dextra. Nah, katupnya ada 3 daun katup, maka disebut valva tricus pidalis. Tricus. Terus ini apa tadi? Rambutnya ini chorda tendinea. Benjolannya Musculus papillaris. musculus papillaris. Beres. Nah, kemudian darahnya sudah masuk dia ke ventricle dextra. Terus dipompa ke sana. Lewat sebuah katup lagi. Katupnya bentuknya begini. Apa tadi namanya? Semilunaris pulmonalis. Nah, semilunaris pulmonalis. Menuju ke nomor 5. Apa itu? Trunkus pulmonalis. Dari 5 ke kanan dan ke kiri. Menjadi apa nomor 5? Arteri pulmonalis. Kemana dia? Ke pulmo. Ke pulmo. Di pulmo, darahnya tadi, ini darah dari seluruh tubuh itu darah yang miskin oksigen. Maka dibawa ke pulmo untuk difusi dengan oksigen yang diambil pulmo. Kemudian masuk kembali lewat apa ini tadi? Warna merah-merah ini. Apa? Nomor 7? Vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Nah, menuju ke rongga nomor 8 yaitu atrium sinistra. Atrium sinistra menuju ke ventricle sinistra di bawah sini. Lewat katup. Katupnya cuma punya 2. Namanya Biskupit atau mitral. bicuspid atau mitral. Bawahnya juga sama, kordanya chorda tendinea. Tonjolannya musculus papillaris. Dari sini dipompa dia naik ke atas, ketemu lagi dengan katup di sini. Katupnya bentuknya kayak bulan, maka namanya semilunaris. Tapi punyanya siapa ini?
aorta. Maka namanya semilunaris Semilunaris aorta. aorta. Nah, dari semilunaris aorta, dia masuk ke bagian yang melengkung. Namanya apa yang melengkung? Nomor 9. Aorta. Arcus aorta. Punya cabang pertamanya nomor 10. TBC. TBC. Apa itu? Truncus brachiocephalica. Oke. Nomor 11. CCS. CCS. Apa itu? Carotis communis sinistra. Carotis communis sinistra. 12. SCS. Subclavica sinistra. SCS. Subclavia. Ya, clavia. Sub pakai kol-kolah jadi sub, ya. Bila nun mati bertemu enggak ya? Subclavia ini sinistra. SCS. Bisa? Oke, nanti CCS itu ke daerah kepala, subclavia ke daerah lengan, gitu ya. Cabang yang menuju ke lengan. Nah, TBC nanti juga punya cabang itu, ada yang naik, ada yang ke samping. Cabang yang naik sama dengan nomor 11, carotis communis tapi dextra. Cabang yang ke lengan, subclavia tetapi dextra. Nanti. Nah, sudah semua nih, kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau sudah lihat begini, kita lihat satu persatu di atrium dextra ada apa aja. Ini atrium dextra. Jadi ini nomor 2 ini tadi, kita buka, kelihatanlah seperti ini. Kelihatan ya? Ada suatu struktur yang khas di sini. Ini namanya fossa ovalis. Ya, fossa, cekungan, bentuknya oval, maka disebut fossa ovalis. Dulu merupakan lubang, foramen. Karena atrium sinistra sama dextra dulu nyampur darahnya pada saat kita di janin ya. Jadi saya jelaskan. Nah, dari sini ketemu kan atas ini nomor 1 adalah vena cava superior, nomor 2 adalah vena cava inferior. Nah, kalau 3 ini apa kira-kira? Apa yuk? Itu katup. Katupnya apa? Yang menghubungkan dengan ventricle di sini. Vulva tricuspidalis. Nah, valva tricuspidalis. Jadi ketemu itu ya, nanti di sebelah atrium dextra kamu ketemu tambahannya ada fossa ovalis. Kemudian nanti tempat masuknya vena cava inferior, vena cava superior, dan ini penting juga. Ini adalah tempat masuknya dari yang ada di belakang tadi, di belakang jantung, yaitu apa? Sinus koronari. Maka disebut ostium ya. Di sini opening. Dalam bahasa anatomi namanya ostium sinus koronari. Bisa? Bismillah bisa ya. Oke. Sudah. Itu yang ada di atrium dextra. Nanti atrium sinistra sama. Set, ya, sama. Ada bekasnya. Bekasnya si tadi valvanya dari si foramen ovale dulu bekasnya ya. Kemudian ini berarti katupnya apa? Kalau cuma 2 kuspitnya namanya Mitral. bikuspit atau mitra. Aman ya? Nah, sekarang yang ada di ventricle dextra tadi ketemu ini daun katupnya, katup apa tadi? Kalau di kanan tricuspidalis. Kalau yang di sebelah kanan, kalau yang di sebelah kiri ini katupnya 2, mitral atau bikuspidalis. Bisa ya? Bisa yuk, bisa. Nah, sekarang ini jantung. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Boleh? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, jantung itu kita lihat dari sini. Jantung itu kalau saya potong, potongannya begini. Kita potong seperti itu. Set.
itu akan memotong beberapa katup. Ada satu katup di sini, katup di situ, katup di bawah, dan katup di sebelahnya. Ada 4 katup yang kepotong. Sehingga penampangnya akan terlihat seperti ini. Kalau dipotong tadi jantung kan begini. Kita potong shred. Nah, katup antara atrium dextra dengan ventricle dextra kepotong. Antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra kepotong di sini. Kemudian yang naik ke atas, aorta dan juga pulmo, kepotong juga katupnya. Nah, itu akan bisa terlihat seperti ini. Tadi ada 3, 1, 2, 3 berarti apa? Tricus pidalis. Yang ini 2, 1, 2 berarti bicus pidalis atau mitral. Nah, 2 ini adalah aorta sama pulmo. Ingat, aorta selalu di dalam, aorta di dalam, pulmo lebih di depan. Oke. Kalau lebih lengkapnya tadi namanya apa? Semilunaris pulmonalis. Kalau aorta juga sama, berarti semilunaris aorta. Itu adalah bentuknya. Aman sampai sini Bapak Ibu? Saya? Bisa. Yuk kita lanjut lagi. Bismillah. Ini kita bicarakan arteri yang memberikan pasokan gizi kepada jantung. Yaitu arteri namanya koronaria. Lihat ya. Nah, arteri koronaria itu ada banyak namanya. Siap? Arteri koronaria itu cabang dari mana? Cabang dari aorta. Nah, ini saya lihatkan di sini. Aorta ini, ini dia punya 2 cabang nih. Ada yang cabang ke sana, ada cabang lagi dari sini, terus ke sebelah. Ya, jadi ada 2 cabang. Ini saya hapus dulu biar jelas. Saya ulangi lagi ya. Ini kan aorta, ya. Aorta ini punya cabang pertama ini yang ke sana, satu lagi yang dari sini. Jadi ada 2. Berarti kalau ke sebelah sini ke sinistra, yang sana dextra. Maka punya arteri koronaria dextra dan koronaria sinistra. Yuk kita lihat lebih dalam di sini. Nah, ini tadi aortanya yang harusnya naik ke atas. 1 cabangnya ke sini, 1 dari sini ke sana. Oke, cabangnya berarti sudah tahu ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 apa? Arteri koronaria Dextra. dextra. Yang nomor 2, arteri koronaria Sinistra. sinistra. Nah, mereka punya cabang. Cabang di dalam anatomi bisa ditulis RR, bukan Raden Roro, tetapi jadinya ramus. Ramus itu artinya cabang. Cabangnya ada banyak. Kita mulai dari yang sebelah nomor 2 dulu, ya. Arteri koronaria sinistra. Cabang pertamanya turun ke sini. Kelihatan? Itu kita sebut cabang namanya nomor 3. Dia membagi 2 ini ya, 2 bagian. Bagian ini apa? Yang sebelah sini. Ventricle dextra, ya. Dextra. Yang di sebelah sini ventricle Sinistra. Nah, karena letaknya di tengah-tengah, maka nama sebutannya adalah ramus interventricularis. Dan karena letaknya di depan, anterior. Cabang yang terletak di antara kedua ventricle dan berada di depan. Ramus interventricularis anterior. Bisa sampai sini? Terus ada yang ke samping, ada yang ke sana. Yang ke samping itu berarti melingkar. Nomor 4 deh. Nomor 4 berarti namanya circumflexa. Ramus circumflexa. Ini juga sama. Kalau ini berarti ramusnya dari arteri koronaria dextra. Yang ini ramus
sirkumfleksa. Terus ada yang ke sini, ke tepian, tepi-tepi dari jantung. Itu namanya ramus marginalis. Ada ramus sirkumfleksa, ada ramus marginalis. Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau nggak bingung, saya teruskan. Kalau bingung, saya ulangi. Bingung, Dok, Pak. Nah, tolong dijelasin ulang, Pak. yang 3 Boleh. tadi apa ya, Pak? 3. Oke, yang 3 namanya ramus interventricularis anterior. Oke, nanti saya kasih nomor satu-satu ya. Saya ulangi lagi, boleh? Boleh, Apa, Pak. Pak? Kita mulai dari yang sini. Tadi aorta, betul? Nah, aorta mutar begitu. Dia punya 2 cabang. Saya kasih yang sebelah kiri dulu aja semua ya. Yang sinistra dulu semua. Ini saya kasih nomor 1. Berarti namanya apa? Yang ini jangan dihiraukan, dihapus dulu. Berarti namanya apa ini? Arteri nomor 1 adalah arteri koronaria sinistra. Ya kan? Dia punya cabang. Cabang yang kedua, ini nomornya, saya kasih nomor 2. Turun ke bawah, ke depan. Namanya apa? Ramus interventricularis anterior. Anterior. Ada ramus yang ke samping, nomor 3. Dia memutar ramusnya. Memutari jantung, nanti sampai ke belakang sana. Mutar. Maka disebut yang ketiga adalah, saya tulis di sini, ramusnya sirkumfleksa. Oke. Nah, ada lagi dari sirkumfleksa, dia ketepian dari jantung, daerah sini. Itu nomor 4. Apa itu nomor 4? Ramus marginalis. Nah, karena ini semua sebelah sinistra, maka sirkumfleksa sinistra dan marginalis sinistra. Nah, 4 itu aja yang sebelah sinistra. Bisa? Kalau bisa saya lanjut. Saya lanjut yang ke sebelah kanan. Berarti arteri koronaria dextra. Oke? Arteri koronaria dextra itu mana? Dari sini ke sini. Terus dia punya cabang yang muter ke belakang. Apa berarti muter? Nomor 1 ya, saya kasih. Nomor 1 berarti apa? Ramus Sirkumfleksa sirkumfleksa. Tapi dextra. dextra. Karena yang di sini tadi sinistra. Oke, bisa ya. Terus ada yang turun ke bawah sini kan? Ke tepian, nomor 2. Berarti apa? Marginalis. Tinggal marginalis apa? Dextra lagi. Ada satu lagi yang penting, nomor 3. Tapi dari depan nggak kelihatan. Kelihatan yang saya kasih titik-titik ini? Dia di belakang nanti akan turun ke bawah. Menjadi seperti ini. Nah, ini yang sebelah sinistra muter, terus ke belakang. Ini yang cabang terakhir, nomor 3. Yaitu ramus apa? Interventricularis, tetapi karena di belakang disebut posterior. Bisa, Bapak Ibu? Bingung nggak? Yang bingung yang mana saya ulangi lagi. Bisa ya? Oke. Nah, nanti yang penting adalah pada arteri koronaria, ini ada penyakit apa? Kalau arteri koronaria? PJK. Apa tuh? Penyakit jantung koroner atau jantung kronis. Atau akut coronary syndrome, ACS. Artinya apa? Arteri koronarianya mengalami penyempitan akibat apa? Plak. Maka kita sebut aterosklerosis
Itu karena banyak makan makanan yang mengandung apa? Lemak. Nanti pentingnya dari teman-teman gizi, kalau orang dengan penyakit jantung kronis atau ACS, gimana dietnya? Harus rendah lemak. Karena dia sudah punya plak pada arteri-arterinya. Kalau ditambahin lagi lemaknya, berarti akan menambah plaknya terbentuk lagi. Gejalanya semakin berat. Gitu. Ini kita lihat dari kajian dari teman-teman gizi. Ya. Oke, bisa ya. Itu ada penyakit namanya akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner atau kronis. Nanti kita bahas ya aspek klinisnya. Oke, itu kalau pada arteri. Nah, sekarang pada vena. Masih ingat ini tadi apa? Yang di tengah ini? Saya kasih warna merah ya. Ini tadi apa? Sinus koronari, Pak. Nah, sinus koronari itu dia menerima darah dari beberapa vena. Satu saya sebut di sini ya. Dari sini ke sana. Nomor 1. Oke, sudah. Nomor 2 yang ini. Naik ke atas. Ini nomor 2. Terus yang kecil dari sini ke sana. Itu nomor 3. Terus yang dari belakang naik ke atas. Nomor 4. Yang dari kecil ini. Turun ke bawah langsung. Itu nomor 5. Saya ulangi lagi. Saya kasih warna ungu. Ya. Ini sinus koronari. Menerima darah dari nomor 1, darah dari nomor 2, darah dari nomor 3, dari nomor 4, dan dari nomor 5. Beres? Bisa ya? Nah, tinggal namanya apa? Nama yang nomor 1 itu adalah vena cordis atau kardiak. Karena paling besar maka kardiak magna. Yang kedua, yang di bawah ini, karena letaknya di tengah-tengah, vena kardiak atau cordis media. Nomor 3, karena yang paling kecil, tuh small, maka disebut vena kardiak parva. Ya, nomor 4 sama 5 ini jarang dibicarakan, tetapi namanya panjang. Nomor 4, letaknya di belakang dari ventrikel sebelah kiri. Maka namanya vena posterior ventriculi sinistri. Oke, jangan bingung dulu. Bismillah, diterima dulu, tarik nafas. Oke. Nah, nomor 5, karena dia letaknya asalnya dari atrium sebelah kiri dan masuknya miring, maka disebut vena obliqua miring, artinya atrii sinistri. Oke, bismillah. Bisa, Bapak Ibu? Saya ulangi lagi ya. Perlu diulangi apa enggak? Perlu, Pak. Lupa. Oke. Saya kasih warna hitam sekarang ya. Yang saya hitam-hitam di sini, apa namanya? Sinus koronari. Sinus koronari. Sinus koronari. Dia menerima darah dari nomor 1. Apa namanya? Vena kardiak magna. Nah, kardiak atau kordis juga boleh. Ada yang menyebut kordis, ada yang menyebut kardiak. Vena kordis magna, vena kardiak magna. Nomor 2, yang ini, naik ke atas. Di tengah-tengah berarti vena Vena kardiak kardiak media. media. Nomor 3 yang sini, kecil. Berarti vena Vena kardiak parva. kardiak parva ya. Nah, sekarang nomor 4 agak panjang. Dia letaknya di belakang pada ventricle sinistra, maka disebut vena posterior ventriculi sinistri. Terus nomor 5 dari atas, dari atrium berarti. Kemudian masuknya miring kan? Ya. Miring itu oblik, maka disebut vena obliqua
atrii sinistri. Beres. Sudah. Vena dari vena kardiak atau koronaria. Beres, Bapak Ibu? Saya? Ini sedikit, kalau ini adalah tentang konduksi, teman-teman cukup tahu aja. Ini tidak akan saya jelaskan lebih dalam ya. Konduksi dari jantung itu ada satu, yaitu namanya nodus sinoatrial, nodus SA. Nomor 2, nodus AV, atrioventrikular. Nomor 3 adalah berkas His, ya, atau bundle branch. Yang keempat adalah serabut namanya Purkinje. Itu 4 sistem konduktorium dari jantung. SA ini yang paling sering kita sebut sebagai pacemaker. Dia yang membuat ritme jantung, pacemaker. Ya. Letaknya bisa dilihat sendiri ya, nomor 1. Nomor 2 itu di sini, namanya saja AV, atrioventrikular. Letaknya dekat dengan atrium dan ventricle. Kemudian ini, yang ada di tengah-tengah ini adalah bundle branch atau berkas His. Kemudian yang di ventricle secara keseluruhan ini banyak namanya serabut Purkinje. Itu sistem konduktorium jantung. Beres. Ini aliran jantung tadi ya, beres ya. Yuk sekarang kita mau review, langsung mengerjakan soal, boleh? Saya tanya-tanya dulu sedikit, habis itu mengerjakan soal Google Form ya. Saya tanya, ini nomor 1 apa? TBC, Pak. TBC. TBC. Ya. TBC. TBC semua batuk-batuk ya, oh enggak. Oh iya, saya agak kelupaan tadi belum menjelaskan ini. Kelihatan di situ? Ini ada suatu ligamen di sini. Jadi dulu itu bukan ligamen, tapi begitu dewasa dia jadi ligamen. Namanya ligamentum arteriosum. Dulu dia menghubungkan aorta dengan truncus pulmonalis. Jadi dulu truncus pulmonalis dan aorta itu terhubung, ada jalurnya, jalannya. Masih ingat nggak pada saat kamu dijanin dulu? Ya sudah lupa lah ya. Atau masih ingat kamu? Dijanin kamu ngapain aja? Nggak tahu, Pak. Nggak inget, Pak. Lupa. Oh iya, nggak ingat lah ya. Masa ingat? Serem kalau ingat ya. Kamu tahu. Nah, saya ingatkan. Ceritanya saya ingat. Dulu waktu saya dijanin, saya tuh berenang-berenang. Kan masih di dalam cairan amnion ya. Nah, pada saat dijanin kita nafas nggak? Bernafas nggak kita dijanin? Bernafas. Kan di dalam air. Nafas nggak? Apa tahan nafas selama 9 bulan gitu? Nafas berarti, Pak. Pas, Pak. Nah, nafas. Nafas, tapi cara nafasnya beda. Iya. Bukan mengambil langsung. Nggak ngambil langsung udara, tetapi pakai apa? Pakai insang. Oh, bukan dong. Masa kita ikan. Tapi kita langsung mengambil darah dari plasenta ibu, ya kan? Jadi ibu memberikan oksigennya lewat darahnya. Kita langsung ngambil oksigen itu dari darah yang diberikan ibu lewat plasenta. Nah, karena itu, maka paru-paru kita itu belum berkembang, ya kan? Paru-paru kan letaknya kanan kiri. Jadi dari arteri pulmonalis ini nggak banyak yang ke pulmo, sehingga alirannya lebih rendah. Kalau rendah, dia naik juga ke aorta. Biar apa? Karena aorta itu akan memberikan darah ke seluruh tubuh. Karena pulmonya ini masih kolaps, belum mengembang. Jadi dulu masih ada saluran namanya ductus arteriosum. Saya tuliskan dulu nama salurannya ada orang dewasa sudah tidak, atau pada saat lahir itu sudah langsung
tidak dialiri air gitu, dialiri oleh darah sehingga akhirnya menjadi ligamentum. Ligamentum apa? Arteriosum. Oke. Nah ya, sambil kita review. Ya. Kira-kira, nah, nomor 1 ini apa? Apa itu? Sinus koronari, Pak. Sinus, Pak. Sinus koronari. Nomor 2 apa? Vena Vena cava. cava superior. superior. Vena cava superior. Nomor 3 Vena cava nomor In. 4 di sini nih. Arteri pulmonaris. Pulmonalis. Nah, kenapa arteri? Vena. Karena arteri pulmonaris yang mana? Yang ini. Nomor 5 ini. 6 Aorta. aorta. Ya. Terus nomor ini masih ingat nggak? Apa tuh? Vena cardiac Kalau yang ini berarti parva. vena kardiak parva dan seterusnya ya. Ingat kan? Nah ini masih ingat nggak? Ada sebuah bentuk di sini cekungan disebut apa? Fossa ovalis. Lupa. Nah, lupa ya. Lupa. Terus ini ada muara dari ini. Ini tadi masuk ke dalam jantung. Nah, ini adalah lubangnya. Apa namanya? Ostium. Ostium. Sip. Ostium. S-nya sinus. C-nya koronari. Bisa ya? Terus ini apa? Nonjol itu. Bikus muskular, bikus. Fulus papillary. papillari. Nah, papillari. Papil- Kalau di sini ini ada 3 valva berarti itu valva tricus. Pidalis. Oke, beres ya, bisa ya. Pidalis. Ini juga sudah. Nanti ini, nah masih ingat kan kalau ini? Yang ini berarti apa? Katup apa itu? Aorta. Ya, valva semilunaris aorta. Baru yang ini valva semilunaris pulmonaris. Yang ini mitral atau bikuspidalis. Ya betul. Mitral atau bikuspidalis. Kalau ini trikuspidalis. Ini kalau teman-teman mau belajar cabang-cabang arteri, cabangnya banyak sekali. Vena, cabangnya banyak sekali. Kalau mau mempelajari silahkan. Sebelum saya masuk ke aspek gizi, kita coba latihan soal dulu dengan Google Form. Nah, Recording in progress.